Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Berita atau informasinya datang dari salah satu pejabat di BKN ya, Bapak Suharmen. Jadi Bapak Suharmen memastikan bahwa semua honorer punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tetapi tentunya ada persyaratan dan skala prioritas yang sudah ditentukan. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Pan-RB tertanggal 8 Agustus 2025. Jadi harapan dari Bapak Suharmen di kalangan honorer gitu ya, tidak lagi gontok-gontokan, tidak lagi saling klaim bahwa honorer database lah yang paling berhak untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, kemudian honorer non database lah yang paling berhak untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Semoga tidak ada lagi gontok-gontokan semacam itu gitu ya. Karena semua punya hak yang sama untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tetapi lagi-lagi untuk pengusulannya tergantung dari masing-masing instansi dan ada skala prioritasnya. Prioritas pertama adalah honorer atau tenaga non-ASN yang masuk dalam database PKN dan telah mengikuti seleksi CPNS formasi tahun 2024 tetapi tidak lulus. Kemudian prioritas kedua adalah mereka honorer atau tenaga non-ASN database PKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K formasi tahun 2024 tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Kemudian yang ketiga barulah mereka para honorer atau tenaga non-ASN yang telah mengikuti seleksi P3K formasi tahun 2024 tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi itu ya skala prioritasnya. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan pernyataan dari pejabat PKN Bapak Suharmen ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah pernyataan dari pejabat PKN ya, Bapak Suharmen, bahwasannya semua honorer punya hak yang sama untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang membedakan hanya masalah prioritas saja gitu ya. Karena sudah ditentukan menurut surat edaran dari Menteri Pan-RB tertanggal 8 Agustus 2025 bahwa ada prioritasnya gitu ya. Dan saya juga sudah membahas berkaitan dengan prioritas tersebut. Kita coba lihat ya, kita coba bacakan pernyataan dari pejabat BKN terkait dengan semua honorer punya hak yang sama untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya BKN, semua honorer punya hak sama diangkat P3K paruh waktu. Badan Kepegawaian Negara menyampaikan semua honorer baik database maupun tidak masuk pangkalan data berhak diangkat P3K paruh waktu. BKN juga menghimbau agar honorer database maupun non-database tidak mempermasalahkan hal tersebut karena masing-masing punya hak yang sama. Pernyataan BKN ini muncul lantaran di lapangan antara honorer database dan non-database saling mengklaim paling berhak diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Honorer R1, R2, R3, R3-B, R3-T, R4 dan R5 bisa diangkat P3K paruh waktu. Tentunya didasari pada skala prioritas, kata Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN PKN, Suharmen kepada CPNN Kamis 14 Agustus 2025. Dia menjelaskan, sesuai surat Menpan RB nomor B/3832 bla 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 tertanggal 8 Agustus 2025, honorer yang prioritas diusulkan diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah mereka yang terdaftar dalam database PKN. Selain itu, mereka juga sudah mengikuti seleksi dengan urutan prioritas R1 atau pelamar prioritas, R2 atau pelamar honorer K2, R3 pelamar database non-ASN. Apabila instansi masih memiliki alokasi anggaran, maka bisa mengusulkan R4 atau non-ASN dan non-database yang sudah bekerja minimal 2 tahun, dan R5 lulusan PPG tetapi tidak terdaftar, terang Deputi Suharmen kepada CPNN, Rabu 13 Agustus 2025.
Dia menjelaskan R3B dan R3T hanya kodifikasi untuk memberikan tanda bagi mereka terdaftar dalam database non-ASN yang ikut seleksi P3K 2024 tahap 1 atau tahap 2. Jadi tegas Deputi Suharmen, tidak perlu dipersoalkan apakah R3B atau R3T karena semua punya hak yang sama diajukan ke P3K paruh waktu. Kode R3B adalah peserta seleksi P3K tahap 2 non-ASN terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024. Kode R3T adalah non-ASN yang terdata dalam database PKN dan masuk dalam formasi tampungan atau jabatan operasional. Sebelumnya, Surat Menpan RB terbaru soal usulan P3K paruh waktu telah terbit pada 8 Agustus 2025. Dalam surat yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widianti ini, disebutkan kriteria pelamar yang bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu terdiri atas 1. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN pada PKN yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lulus. 2. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN pada PKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. 3. Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Untuk rincian kebutuhan P3K paruh waktu diusulkan oleh PPK dengan ketentuan urutan prioritas sebagai berikut. 1. Non-ASN terdaftar dalam database PKN dan aktif bekerja. 2. Non-ASN tidak terdaftar dalam database PKN dan aktif bekerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. 3. Lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, jadi itu ya berita atau informasi terkait dengan honorer yang punya hak sama untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi semoga di lapangan ya tidak lagi gontok-gontokan gitu ya. Tidak lagi ada yang merasa paling berhak gitu ya. Karena sudah disebutkan bahwa semua punya hak yang sama untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tetapi tentunya lagi-lagi ada prioritasnya gitu ya. Prioritasnya adalah mereka honorer database PKN yang telah mengikuti seleksi CASN baik CPNS maupun P3K. Tetapi honorer non database PKN pun yang penting telah mengikuti seleksi P3K formasi tahun 2024 juga berhak untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.